eh, melakukan kontrol seluruh fungsional website, karena website itu dimulai dari awal hingga akhir ya, itu menjadi sebuah tanggung jawab dari seorang web administrator ya, sehingga memang agak berat sih tugas dari web administrator itu ya. Dia mulai dari penataan administrasi website ya, bagaimana tentang website itu bisa dikembangkan dan website itu bisa di manage sebaik mungkin ya, mulai dari awal hingga berakhirnya masa kontrak istilahnya ya. Kalau kami di programmer itu biasanya ada masa kontrak. Terus maintenance website, maintenance database ya, karena database itu merupakan isi yang akan menjadi sumber yang sangat berharga ya dari sebuah website yang akan memberikan informasi. Terus update script ya, script yang ada di website itu mungkin ada hal-hal yang akan bermasalah sedikit terhadap scriptnya, dia akan wajib ya seorang web administrator itu dia memanage ya. Terus sensor post ya, apa saja yang diposting dan dia harus memberikan filter ya. Terus update tema website ya, website itu harus mempunyai tema yang terbaru lah, sehingga orang kalau melihat ya website itu menarik, dia akan lebih lebih betah di dalamnya ya. Dan di situ ada juga yang namanya menyetujui pendaftaran member website ya, website review ya, website review. Oke, website review. Dan siap untuk tampil saya berikutnya. Ya, ini sudah tampil ini Pak Rangga. Sudah menunggu. Ya, kalau gitu. Ya. Saya mau menampilkan tentang gaji sekaligus apa yang harus dilakukan oleh rekan mahasiswa, Mas. Bisa kita berbagi nanti. Oke, ini udah mulai, tapi saya mau cek dulu ke ini, ke YouTube-nya ini. Oke. Sudah nampil Pak Rangga. Ya. Sudah menunggu. Ya, kalau gitu. Ya. Saya mau menampilkan tentang gaji sekaligus Oke. halo Mas Didik, halo Mas Novi. Selamat datang Om Rangga yang kentang. Oke, kita teruskan ya. Tadi sudah masuk di bagian pendaftaran member ya, karena dia harus memanage kalau ada pendaftaran yang harus dibuat dalam suatu database atau struktur datanya untuk member mendaftar dalam sebuah website. Terus bisa melakukan seluruh tugas semua level user. Inilah kelebihan dari seorang web administrator, dia mempunyai ya tugas yang banyak ya, sehingga dia harus punya kemampuan yang lebih. Tentunya teman-teman yang akan menjadi web administrator ini adalah orang-orang pilihan. Nah, bukan begitu Pak Rangga? Bukan, benar-benar. Iya, orang pilihan. Bisa sampai seperti itu tugasnya. Iya, jadi Luar banyak biasa sekali. ya, teman-teman Oke. mahasiswa. Iya, ini Pak Didi ini juga web administrator nampaknya nih. Oke, web administrator bertanggung jawab atas berjalannya situs setelah selesai dibuat. Jadi tanggung jawabnya sangat besar sekali nih Pak Rangga. Jadi kalau gajinya mungkin Pak Rangga bisa bercerita nanti ya, saking beratnya itu. Berikutnya adalah tugas ini. Tugas yang biasa dikerjakan nih ya. Yang pertama dia menginstalasi, terus mengkonfigurasi dan merawat ya, merawat hosting dan domain berjalan dengan baik di servernya. Jadi dia harus terus istilahnya pantengi web servernya itu. Jadi kalau ada masalah
ya kembali dia yang harus bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal kecil ya, dari instalasi dulu, terus dia harus mengkonfigurasi. Terus tugas penting juga nih, tugas penting yang harus dilakukan adalah menjaga keutuhan ya data dalam mengatur akun dan password untuk keperluan admin dan user. Nah, ini gabung sebenarnya ya. Menjaga keutuhan data dalam mengatur akun dan password untuk keperluan admin dan user. Jadi kalau ada password, si user ini lupa password, dia harus bertanggung jawab untuk mengganti ya atau merespon permintaan dari user atau penambahan admin seperti itu ya. Karena ya maklum kita kadang lupa terhadap password, lupa terhadap ID, sehingga disinilah peran pokok ya tugas seorang web administrator. Terus yang terakhir dia harus menjaga atau mengatur keamanan server itu sendiri tuh teman-teman ya, dan firewallnya, karena tidak menutup kemungkinan celah keamanan ini menjadi apa namanya ya bumerang ya untuk seorang web administrator atau kita semua lah seperti itu, sehingga dia harus mengatur keamanan server dan firewall. Nah, firewall ini harus setiap saat ini di on kan, jadi jangan ada apa namanya ya nanti ada yang masuk tiba-tiba. Nah itu kira-kira teman-teman ya di channel YouTube dan teman-teman semuanya yang menyimak, kira-kira tugas seorang web administrator seperti itu. Nah untuk apa namanya itu profesinya lebih dalamnya mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini bisa menambahkan nantinya. Oke, itu Pak Rangga kira-kira pembukaan dari kami. Mungkin bisa ditambahkan Pak Rangga, atau Pak Didi bisa menceritakan tentang pengalaman nih Pak Didi mengcreate seorang mahasiswa yang menjadi seorang web administrator seperti itu. Mungkin pernah ada pengalaman teman-teman di sini. Ya, silahkan untuk ditambahkan, diceritakan sedikit. Silakan Pak Rangga dulu, Pak Rangga silakan. Mungkin Pak Kalau Rangga. saya boleh izin menampilkan slide nggak Mas Sony? Boleh. Ya, silakan langsung di Di host dulu. host dulu ya. Oke, silakan. Ya, sekarang hostnya di Pak Rangga Saya ini. tampilkan dulu beberapa kaitan. Ini saya langsung live di halaman ilmu komputer Unila. Ya. Ini gedung ini. Wih. Ini ada. Di sebelah sana ada. Mantap ini. Bisa. Oke, ini saya akan share terkait dengan materi kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahasan. Nah, apa? Mungkin saya akan tampilkan terkait dengan materi kita hari ini. Apa namanya? Web administrator. Ya, terkait dengan apa? Web analisisnya. Nah, teman-teman Mungkin Pak Rangga mungkin mantap suaranya nih. belajar ini terkait dengan web administrator itu ada di 16 okupasi. Nah, oke, ini ada nomor 14. Di nomor 14. Di nomor 14 itu banyak hal yang kita bisa kaitkan. Tapi teman-teman boleh dapat informasi itu di peta okupasi nasional, bisa nanti di searching di Google tuh ada peta okupasi. Nah, nanti teman-teman itu akan lihat posisinya ada di mana. Ternyata untuk di KKN itu ada urutan nomor 6. Dia ahli media, jadi bisa selevel D3 atau D4 segala macam. Itu memungkinkan untuk kita sebab untuk pendidikannya di situ. Kalau untuk jabatannya analis media itu ahli perdana, itu asisten manajer ya, bisa gambaran saja. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman tadi disampaikan yang luar biasa itu sebenarnya bagaimana di kampus
bisa kita pelajari di kampus lewat akademik, itu punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu bisa dilakukan dengan lembaga sertifikasi profesi yang baik. Sudah itu dari bisnis maupun produk itu baik internasional maupun nasional, silahkan aja. Jadi ada untuk administrator itu yang luar biasa, pembelajaran webnya yang seperti apa, atau mengambil sertifikasi dari asosiasi profesi komunitas. Dan yang terakhir ini, itu bisa dengan menggunakan MOOC, Mass Open Online Course Blockchain. Jadi bisa untuk saling berbagi lah, terutama di asosiasi banyak multimedia kemarin terkait dengan administrator web administrator ini seperti apa. Mungkin ada asosiasi web yang khusus menangani web, jadi ikutlah di sana. Nah ini Sony, mungkin teman-teman mahasiswa biar lebih melek, biar lebih tahu bahwa ternyata gajinya itu luar biasa. Gaji teman-teman itu bisa minimal sekali kalau fresh grade ya 2-4 juta. Tapi kalau level 6 kan ini level 6 nih, sudah standar gajinya bisa 5-8 juta. Tapi kalau rekan-rekan itu sebagai entrepreneur gajinya lebih dari itu, berlipat-lipat, umpamanya takilanya jelas. Nah, jadi jangan khawatir, kecuali kalau sudah jadi senior seperti ini sebagai owner ya mengatur sendiri. Kira-kira seperti itu Tony. Jadi tambahan ada beberapa gambaran gaji. Nah, posisi kita itu ada di mana? Nah, lihatlah di sini. Di IT tapi lebih ke mobile instruktur segala macam itu ada D3. Nah, kira-kira seperti itu di sisi administratornya. Nah, jadi kira-kira tambahan dari saya segitu dulu Sony, biar nanti ada tanya jawab lebih enak pada teman-teman semua. Oke. Terima kasih Sony. Ya, baik Pak Rangga. Terima kasih tambahannya, lumayan nih, mantep gajinya. Sehingga saya rasa ya tertarik nih alumni-alumni atau mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan berprofesi sebagai web administrator gitu. Kira-kira nih ada, sebelum kita diskusi Pak Rangga, mungkin Pak Didi nih ingin menceritakan pengalaman-pengalaman di bidang web administrator ya. Mungkin Pak Didi ada pengalamannya, silakan Pak bercerita sedikit. Saya menambahkan aja untuk yang masalah kasih kompetensi. Luar biasa Om Didik ini. Baik, Bang Rangga yang handsome, yang ganteng. Ini saya akan menampilkan yang peta okupasi yang disampaikan oleh Bang Rangga tadi. Mohon saya diberikan otorisasi untuk bisa share screen Pak Sony. Ya Pak Rangga, tolong Pak dipindahkan hostnya ke Pak Didi ya. Oke. Supaya Pak Didi bisa Silakan. share Om Didi enak bentar kita. tentang isi Lagi dari naik kuda ya itu ya, kok lagi di kebun. Ini tempat kita ini loh, gedung kita. Iya. Ini sebelah Kang. Baik. Nih halamannya luas tuh. Saya akan melanjutkan tadi masalah peta okupasi nasional Kominfo, bahwa jabatan-jabatan yang ada dalam POJ keempat yang sudah dijalani itu adalah merupakan profesi atau jabatan yang akan disandang oleh para mahasiswa sekalian seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi Anda. Pada hari ini tadi kita bicara tentang web administrator. Jadi tadi sudah dikatakan Pak Rangga bahwa web itu macamnya banyak. Ya, kalau kita lihat dalam peta okupasi, dia masuk ke dalam tadi yang kelompok 16 ya tadi ya Bang Rangga ya. Kalau nggak salah kelompok 16. Jadi kalau kita bicara web itu ada webmaster juga ada. Kalau webmaster itu adalah dia level 6. Ada webmaster, kemudian kalau adik-adik sekalian melihat di peta okupasi ada web analis, ya level 6 juga. Kemudian ada web administrator yang kita bahas pada hari ini, yaitu merupakan salah satu jabatan yang akan disandang oleh adik-adik sekalian. Itu merupakan level 6 dalam peta okupasi. Apakah yang harus dikuasai untuk mendapatkan sertifikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Rangga?
dari LSP yang sudah dilegalisasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Itu unit kompetensinya kalau web administrator itu ada 10. Ya. Yang pertama adalah maintain website performance. Ya, jadi kita harus mampu melakukan kinerja pemeliharaan terhadap website yang ada di tempat Anda bekerja. Kemudian yang kedua adalah ensure website access and usability. Dan yang ketiga adalah dynamic website security, tentunya juga bicara tentang sistem keamanan datanya. Kemudian tentang unit kompetensi yang lainnya adalah menganalisis tool. Itu berdasarkan unit kompetensi yang ada pada SKKNI atau KKNI bidang informatika. Kemudian kita juga harus mampu melakukan analisis terhadap stabilitas perangkat lunak. Kemudian yang keenam, kita harus mampu menggunakan spesifikasi program. Otomatis kita juga harus tahu tentang bagaimana spesifikasi dari program yang dibuat, entah itu dengan menggunakan bahasa pemrograman apakah PHP, apakah banyak sekali betul-betul untuk membangun suatu web baik statis maupun dinamis. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, mampu melakukan profiling terhadap program yang telah dibangun. Kemudian yang kedelapan adalah Anda juga harus mampu memberikan petunjuk teknis terhadap kepada pelanggan. Bagaimanapun suatu perusahaan pelanggan itu kalau suatu perusahaan berarti customer-nya ya. Dan yang berikutnya, yang ke-9, unit kompetensinya adalah jika terjadi problem pada web tersebut, maka Anda sebagai web administrator harus mampu menanganinya terhadap problem-problem yang ada pada web tersebut, karena pasti bicara sistem keamanannya juga. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi yang ke-10, jadi mampu melakukan pemantauan terhadap sumber daya yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Di sumber daya itu kan ada hardware, ada software, ada brainware, netware, dataware, dan lain sebagainya. Maka seorang web administrator harus mampu untuk mengatasinya dua hal tersebut. Jadi intinya perlu saya tekankan bahwa tadi kalau kita bicara web, maka ada web administrator, kemudian ada web analis, kemudian ada webmaster, dan lain sebagainya. Masing-masing jabatan itu adalah pasti memiliki unit kompetensi yang harus dikuasai. Jadi ada beberapa unit kompetensi yang harus dikuasai pada web analis atau webmaster atau web administrator, tapi ada beberapa yang tidak dikuasai oleh beberapa skema dalam sertifikasi tersebut. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih Pak Sony, saya kembalikan. Baik Pak Didi ya. Jadi menarik sekali nih web administrator dengan beberapa kompetensinya yang telah disampaikan Pak Didi tadi. Ya, memang pada saat ini kompetensi di bidang web administrator ini menjadi banyak yang meminati nih Pak Didi, karena merupakan job yang baru dan asik bagi teman-teman kita yang menaikkan grade-nya dari pembuat atau programmer web biasa, terus dia ingin menjadi seorang web administrator seperti itu. Apalagi tadi melihat dari besaran salary ya, kisaran yang salary yang disampaikan oleh Pak Rangga ini. Mungkin kita akan break dulu Pak Didi ya sebentar ya, karena lebih sambil kita menunggu teman-teman di YouTube ya. Ini udah mulai rame nih, masuk ada berapa orang ya, ada Pak Perdi, ada Mbak Mega, ada Pak Iskandar ini di YouTube ya. Sambil kita cari kopi-kopi dulu ya, sambil kita rehat sebentar, nanti kita berapa detik kita akan masuk kembali. Bukan begitu Pak Rangga ya? Izin dulu Pak Rangga sebentar. Iya, kita live sebentar dan kita nanti akan masuk lagi. Baik, kita break dulu. Terima kasih.
Oke, baik teman-teman, kita masuk lagi ke channel ya, sehingga kita akan mulai lagi diskusi kita masalah web administrator ya. Di sini kita masih menunggu teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini di Raja Wali 34 ya teman-teman ya. Di sini sudah bergabung kembali Pak Rangga ya. Oke. Ya, Iya. selamat siang kembali Pak Rangga. Kita sudah break dan ngopi-ngopi sebentar. Ya. Udah ngopi-ngopi tadi. Ya. Ini enak di sini. Teman-teman bisa memasarkan lewat web, sudah itu jadi administratornya bisa dihitung. Luar biasa kita jualan nanti. Iya. Ya. Di bawah pohon yang rindang nih Pak Rangga pada siang hari ini. Waduh, seorang web administrator di bawah pohon yang rindang. Kira-kira nih Pak Rangga, kalau kita berbicara masalah web administrator nih ya, perusahaan sekelas apalah ya, seperti perusahaan seperti bank BNI mungkin ya, atau bank-bank BUMN pemerintah itu yang akan memakai alumni kita untuk bekerja di web administrator. Apakah bisa seperti itu? Apa namanya, prospek pekerjaannya nih Pak Rangga untuk memanage sebuah web yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar itu? Kira-kira bisa enggak seperti itu Pak Rangga, teman-teman yang bekerja ya atau berprofesi di bidang web administrator itu kira-kira? Ya. Baik, Om Sony. Jadi kalau dikatakan web administrator itu dikatakan penting atau nggak penting, tapi percayalah kalau ada suatu institusi atau suatu perusahaan yang perusahaan itu ingin dilihat oleh semua orang di jagat ini, pasti akan melalui suatu bentuk informasi melalui digital. Dalam konteks ini adalah web. Nah, bayangkan saja kalau seandainya tidak ada yang ngurus web itu, mau nampilin baiknya apa institusi tersebut, tiba-tiba institusi tersebut ada banyak gambar harimau, banyak gambar jerapah kan yang tanpa baju, itu kan nggak benar juga itu. Terus nggak bisa ngelola bagaimana isi dari konten seperti yang disampaikan oleh Om Didi tadi terkait dengan tugas-tugas apa saja atau unit kompetensi apa saja yang sudah ada atau yang harus dikuasai oleh teman-teman sebagai web administrator. Jadi bisa dibayangkan atau bisa diprediksi bahwa suatu institusi atau suatu tempat atau perusahaan yang memiliki web tapi webnya itu tidak diatur atau tidak dikelola yang secara profesional, nah jadinya siap-siap hancur di tangan orang yang nggak benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah nggak benar bisa bangkrut atau malah menjelekkan perusahaan tersebut dengan cara apa? Mengatakan kampusnya apa, mengatakan webnya atau institusi itu bagus, tapi ternyata dia tidak bisa menahan serangan-serangan, dia tidak bisa mengatur bagaimana proses web itu sendiri atau webnya itu dikatakan dinamis tapi statis saja. Nah, gitu. Jadi teman-teman sebagai administrator web tadi memang betul-betul harus baik, dan itu akan menunjukkan bahwa dia bekerja itu memang profesional untuk institusi tersebut. Kira-kira begitu, Om. Oke. Jadi kalau misalnya nih Pak Rangga, teman-teman nih tamat nih kuliah, terus dia ingin mensertifikasi ya, jadi ingin menstandarisasikan dirinya selevel yang sudah senior. Kira-kira di Prenixius atau di lembaga-lembaga yang pengalaman Pak Rangga apa nih yang bisa mensertifikasi teman-teman mahasiswa ini kelak nantinya? Oh, tentu bisa. Disinilah teman mahasiswa nanti akan tahu ternyata selain dari di kampus dengan kondisi dengan kondisi yang di lapangan bahwa ada sertifikasi profesi, oke, itu akan lebih memudahkan kita
Jadi untuk lebih memudahkan kita dengan sertifikasi itu yang pernah saya sampaikan tadi di sebelum ini, itu ada namanya pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu memiliki tanggung jawab, memiliki suatu memberikan servis layanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bisa kompeten di bidangnya. Nah, banyak dari P1 untuk di kampus, P2 untuk di bisnis, P3 untuk Indonesia Raya, lembaga sertifikasi profesi. Nah, di Prenexus itu ada LSP P1-nya, tapi kalau untuk Telkom itu juga ada LSP Informatika, IAI, ada LSP IDN, dan segala macam. Manfaatkan ada satu bentuk uji sertifikasi kompetensi yang dari pemerintah. Tapi itu kan dari pemerintah, tapi kalau di produk itu banyak. Ya, bisa jadi teman-teman ikut satu kursus yang dimana kursus web, itu jadi dia bisa kompeten bahwa dia harus bisa menguasai ini. Akan ada. Coba teman-teman mahasiswa pernah mencari tahu ada komunitas terkait dengan web sendiri, mungkin belajar bagaimana deep web gitu ya. Deep web itu luar biasa, kita mempelajari web. Tapi itu ada sisi administrasi yang mungkin bisa diambil. Tapi bisa juga dalam konteks mempelajari melalui masih open online course. Nah, kira-kira begitu Om Sony. Jadi insya Allah dengan mereka mencari informasi literasi itu akan bisa membuat mereka menjadi lebih terbuka lagi dan tahu manfaat apa setelah mereka pelajari itu. Ini ada motor dan sebagainya. Karena ini di halaman kampus kami itu bisa terlihat tuh. Nih, saya perlihatkan itu di ujung sana itu parkirnya. Nah, ini laboratorium sentra inovasi teknologi. Oh, mantap. Nah, jadi ya ini ada komentar nih dari Pak Perdi nih, Pak Perdi. Nah, kalau ada yang atur webnya, maka nggak akan berkembang. Kalau tidak ada yang ngatur webnya, maka tidak akan ada perkembangan dan tampilan yang menarik. Sehingga ya seperti itu sajalah katanya, tidak terupdate katanya Pak Rangga. Kalau tidak ada yang merawatnya gitu ya, tugas administrator. Betul, ibarat Om Sony kan, Om Sony memiliki kendaraan Terano di sana di rumah. Kalau hanya parkir aja, ya nggak diisi bensin, nggak dilap, ya rusak juga. Jadi maksud saya, kalau ada kendaraan, ada satu tampilan ya dirawat. Dirawat itu perlu orang yang merawat. Kalau orang perlu merawat, ya perlu tenaga, perlu biaya dan sebagainya. Biar nanti bisa berjalan lancar gitu Om Sony. Iya. Harus ada orang yang mengelola itu. Oke. Ini tampilannya ini kan kita di live di streaming oleh teman-teman Raja Wali 34 kan ini. Bisa dilihat apa di YouTube-nya ini kan ya? Iya, langsung. Mungkin ada teman-teman yang relay kita pada siang hari ini itu. Nah, jadi harus butuh orang yang profesional ini Pak Rangga ya, untuk bisa ngerawat sebuah website ini ya. Iya, harus ada orang yang betul-betul profesional untuk di bidangnya. Kan Om Sony sudah ngajarin kami juga bahwa siap-siap kehancuran kalau bukan di orangnya gitu. Jadi ya kita harus tahu aja, kalau bukan di bidangnya disuruh kerja aja ya mohon maaf, tinggal nunggu kehancuran aja. Teman-teman masa mudah-mudahan bukan sebagai penghancur, tapi sebagai agen perubahan untuk bisa memperbaiki tempat di mana dia bekerja. Iya. Dan begitu Sony? Betul sekali. Iya. Dan yang memantau kita ini ada Raja Wali 34 juga, Pak Perdi di Nusa Tenggara Timur ya. Beliau memantau juga nih untuk perkembangan web yang ke-29 hari ini Pak Rangga ya. Jadi kita udah sampai ke hampir ke ujung-ujung ini. Tinggal berapa lagi ya? 4 lagi ya. 4 lagi perbincangan kita menarik. Teman-teman bosan mendengarkan kita. Iya. Jadi sudah hampir ke penghujung, kita akan menceritakan tentang seri profesi informatika. Nah, mungkin setelah ini seri informatika ini kita akan membuat sebuah kegiatan yang betul-betul langsung praktek ini mungkin Pak Rangga ya, ide-idenya. Dari Pak Rangga gimana nih? Ada informasi. Jadi ini
Jadi langkah kita Iya. kali dulu rekan mahasiswa, banyak sekali profesi yang mereka ketahui untuk belajar. Ah, Tapi sejatinya setelah mereka mengetahui, kita harus real di lapangan seperti apa. Nanti teman-teman Raja Wali 34 ini mungkin ada kegiatan yang sifatnya kompetisi ya. Ya. Kompetisi se-Indonesia. Nah, itu nanti disupport dari LG dan ada satu produk yang luar biasa yang Oke. akan memeriahkan Indonesia merdeka. Insya Allah. Ya. Waduh. Wah, ini udah bergabung sama kita Ibu Novita, mungkin sedang berjalan-jalan di kampus atau berjalan di mall ini. Iya. Baru mau pulang Pak, Sorong sudah jam 5. Oh, Sorong udah jam 5, luar biasa di Sorong, udah cepet nih maghrib. Iya. Sony bisa matikan sekarangnya itu, biar nanti kelihatan wajah kita semua. Hah? Iya, dibesarkan dulu. Oh iya. Ya. Iya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan Pak Rangga berkaitan dengan Ya, Sony, itu bisa share-nya di mana? ya, Sony. ya. Ya, nah kan lebih enak seperti ini. Iya. Jadi ada ini Pak Rangga, ada pertanyaan nih dari Pak Perdi juga nih, pemerhati IT dari NTT ya. Dia bertanya nih, berapa besaran gaji ya atau salary bagi profesinya di web administrator ini Pak Rangga, kira-kira gajinya berapa ya Om? Katanya. Nah, terima kasih Om Ferdi. Om Ferdi ini luar biasa. Langsung dari Flores, ini Universitas Flores Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini salam Raja Wali untuk Flores. Jadi kalau untuk gaji itu jujur saja, itu yang paling enak itu adalah banyak kegiatan besar gaji atau sedikit kegiatan besar gaji. Nah, pertanyaan siapa yang mau menggaji? Kalau seandainya kampus yang mampunya 2 juta per tahun per bulan ya alhamdulillah, lebih dari itu syukur dinikmati. Tapi kalau kecil dari itu, nah inilah yang akan dilihat seberapa jauh kemampuan kita secara human, sebagaimana dia untuk menghargai kemampuan. Karena dari konteks pembelajaran ini yang kita ketahui secara literasi, gaji mereka itu rata-rata 2 sampai dengan 5 untuk yang levelnya di bawah 5. Kalau sudah di atas itu ya silahkan. Atau inilah yang kami bilang, kalau bekerja kan kita ngikutin aturan. Jadi sesuai aturan aja. Kalau misalnya pekerjaannya nggak sesuai ya jangan kerja di tempat situ atau kita buat pekerjaan gitu. Silakan Om Doni. Iya, wah sangat menjanjikan sekali ya. Gaji sebesar itu lumayan ini ya. Jadi kita di kampus terus mendorong Pak Rangga untuk alumni mahasiswa kita menjadi ahli di bidang, terutama di bidang web ini ya. Karena sampai hari ini kita tugas akhir, laporan akhir, tugas mata kuliah itu sudah diarahkan bagaimana mereka mempublish hasil pekerjaan itu dalam sebuah website yang mungkin masih sederhana lah, tingkat-tingkat sederhana dulu. Jadi sharing waktu butuh apa namanya pembelajaran yang agak rumit sedikit. Ya, seperti itu. Iya. Terus tadi kata Pak Ferdi ada mahasiswinya lewat tadi katanya ya. Salam katanya buat mahasiswi Pak Rangga. Kenapa? Iya. Kenapa? Iya. Iya. Ada siswa dibilang itu dia bilang sudah dari tugas. Saya bilang gitu. Inilah enaknya kita berbagi pengetahuan, istilah Pak Nurul itu sedekah ilmu ya, sambil santai sambil ngobrol. Ini menjadi sebuah pembelajaran di era pandemi ini Pak Rangga. Iya. Ibu Novita udah nyampe mana nih? Udah masih jalan Ibu Novita? Ada yang Sampai rumah Pak. iya, ada yang mau diceritain nih tentang pengalaman membimbing mahasiswa membangun web. Itu artinya kita sudah harus akhir bukan? Iya. Mungkin kita mendengarkan dulu Ibu Novita ada pengalaman di bidang web administrator memberikan tugas mata kuliah atau seperti apa nih? Mungkin udah ada mahasiswanya udah jadi atau alumni udah jadi web administrator Pak Rangga ya, cerita-ceritanya. Iya. Iya. Iya Pak, alhamdulillah alumni di Sorong itu perusahaan.
contohnya di ini untuk BUMN sendiri di cabang BRI mereka semua sudah ada sekitar 5 mahasiswa yang sudah goal masuk itu dia memiliki tugas di bagian web untuk bagian administrasinya. Oke, berarti sudah ada yang jadi ya? Udah Iya, jadi. Pak. Waduh. Oke, mantap ini Pak Rangga, dari Sorong udah ada nih yang menghasilkan web administrator nih, hasil didikan Ibu Novita. Iya. Karena kemarin kita memang baru satu angkatan Pak yang selesai dan alhamdulillah ada Iya. yang goal langsung dikontrak itu setelah selesai 5 orang. Waduh, mantap itu. Keren. Selesai satu angkatan. Iya, keren. Iya. Bagaimana ini Pak Rangga? Mungkin di Sorong udah gelap ini, ntar lagi. Beda 2 jam. Kalau di Bandar Lampung lagi cerah nih. Ini lagi cerah sekali di Universitas Lampung saat ini berada di tengah-tengah ilmu komputer loh. Woi, mantap. Iya. Kalau Selanjutnya juga Sorong welcome Pak, insya Allah siap. iya boleh. Iya. Lampung Sorong ini, Lampung Sorong dan Palembang untuk luar biasa. Terima kasih Om Tony. Iya. Kita Ya. lagi di pinggir pantai juga ini Pak Rangga. Masih panas-panasnya nih. Pantai Palembang. Pakai udang. Iya. Ya. Kebetulan lagi kangen sama Bali. Sama beli mantre. Mungkin kita cukupkan dulu Pak Rangga ya sampai di sini untuk hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Didi tadi yang sempat mampir sebentar, dia ada meeting. Bu Novita, terima kasih atas kebersamaannya. Pak Rangga yang luar biasa terus berkarya di Unila, di Aptikom, di Prenixius, menjadi leader kita di Raja Wali 34. Semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan terutama Prof Eko yang selalu membimbing kita untuk menuju kebaikan dan kebersamaan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, semoga ya kesempatan kita ini menjadi berkah untuk semua. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.